Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada para muluk war ru'asa, kepada para raja-raja dan penguasa-penguasa di zaman tersebut. Seperti kepada Raja An-Najasyi, kemudian juga Muqawqis, ya, Raja Persia, yaitu Kisra, Kaisar, Heraklius, dan yang lainnya. Semuanya berisi tentang seruan ajakan untuk memeluk Islam. Di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang surat yang ditulis atau dikirim Nabi SAW kepada An-Najasyi yang merupakan Raja Habasyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Al-Baihaqi, Nabi SAW mengirim surat yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillahi ilan Najasyi al-Asham azimil Habasyah. Sesungguhnya ini adalah surat dari Muhammad sang utusan Allah kepada An-Najasyi yang bernama Al-Asham azimil Habasyah, yang merupakan pembesar negeri Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi yang mengikuti jalan petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih, dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Lam yattakhid sahibatan wala walada, yang dia tidak menjadikan
siapapun sebagai pendampingnya alias istrinya, dan tidak pula Allah tidak mengambil siapapun sebagai anaknya. Ini disampaikan karena memang Najasyi beragama apa? Nasara. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wa ad'uka bidi'ayatillah fa inni ana rasulullahi fa aslim taslam. Sesungguhnya aku mengajak engkau kepada agama Allah, kepada syariat Allah, dan sesungguhnya akulah utusan Allah, maka masuk Islamlah engkau akan selamat. Kemudian beliau membawakan ayat di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan atau Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, namun apabila mereka berpaling dari ajakan ini, faqulu, katakan kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Fa in abaita fa 'alaika ithmun nasara min qaumik. Di akhir suratnya Nabi mengatakan, apabila engkau enggan menerima ajakanku ini, maka engkau akan mendapatkan dosa orang-orang Nasara dari kaummu. Falamma wassala kitabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi wa quri'a alaihi akhadahu fawada'ahu ala ainihi wa nazala an saririhi fajalasa 'alal ardi tawadu'an. Ketika surat ini sampai di tangan Raja Najasyi, dibacakan kepada Raja Najasyi, maka surat ini pun diletakkan di hadapan kedua matanya. Ya, beliau meletakkan di hadapan kedua matanya. Kemudian Raja Najasyi turun dari dipannya dan beliau duduk di lantai sebagai bentuk merendahkan diri, tawadhu. Tsumma aslama, kemudian beliau masuk Islam. Nah, ini bukan cuman gara-gara surat ini saja. Memang sebelumnya Raja Najasyi sudah mendengar Islam dari siapa? Ya, dari sahabat yang hijrah ke Habasyah. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib yang membacakan kepada Raja Najasyi surah Maryam. Ya, maka di situ Raja Najasyi sudah mendapatkan hidayah, tapi beliau menyatakan keislamannya ketika mendapatkan surat dari Nabi ini. Wa syahida syahadatal haq, dan beliau bersaksi dengan persaksian yang hak. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, laula ma ana fihi minal mulki wa ma tahammaltu min amrin nas la ataituhu hatta ahmila na'laihi. Seandainya aku tidak menjadi seorang raja dan aku dibebani urusan mengurusi rakyatku ini, maka aku akan mendatangi Nabi SAW, kalaupun aku harus memanggul kedua sandalnya. Ya, aku akan mendatanginya dan aku akan memanggul kedua sandalnya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Tsumma kataban Najasyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ijabatihi wa tasdiqihi wa islamihi. Kemudian An-Najasyi menulis surat balasan
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan membenarkan surat Nabi tersebut dan juga menyatakan keislamannya. Namun keislamannya ini tidak diketahui oleh rakyatnya. Ya, karena nanti kita sampaikan ketika Raja Najasyi wafat, maka Nabi mensolatkan secara gaib. Ya, pada tahun 9 Hijriah, An-Najasyi wafat dan Nabi mensolatkannya secara gaib. Karena di negerinya tidak disolatkan. Wa ahdan Najasyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini wa na'laini sabtiyataini wa thalatha anazatin fa amsaka sallallahu alaihi wasallama li nafsihi wa aqta Aliya ibn Abi Talib wahidatan wa aqta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wahidatan. Kemudian Raja Najasyi juga menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 buah khuf. Ya, khuf ya seperti sepatu yang terbuat dari kulit, dan juga diberikan kedua sandal, dan juga diberikan 3 anaza. Ya, anaza itu aso, ya tongkat yang yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tongkat. Yang satu beliau ambil untuk dirinya, sedangkan yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang satunya diberikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakana Bilalun yamshi bitilkal anazati allati amsakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi baina yadayhi fil aidain yaumal fitri wa yaumal adha hatta ya'tiyal musalla fayarquzuha baina yadayhi fayusalli ilaiha wa ahdahu kadzalik halaqatan fiha khatamu dhahabin fihi qassun habasyiyun. Ya, tongkat tersebut itu pernah digunakan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, di mana Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu yang menggunakan tongkat tersebut tatkala 2 hari raya, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga Nabi diberikan cincin yang terbuat dari emas. Dan maka ada beberapa hadiah yang diberikan dari An-Najasyi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan beberapa perhiasan-perhiasan dari Habasyah. Kemudian Nabi thumma da'a Umamah binta Abil As ibnatihi Zainab. Nabi memanggil cucunya yaitu Umayyah bintu Abil As, putrinya Zainab. Ya, putrinya Zainab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan tahalli bihadhihi ya bunayya. Ya, berhiaslah engkau, pakailah perhiasan ini wahai anakku. Kemudian wafatun Najasyi radhiyallahu taala anhu. An-Najasyi ini bukan termasuk di antara sahabat, meskipun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Iya, tidak pernah berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena definisi sahabat secara syar'i adalah man laqiyan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat secara syar'i definisinya, syaratnya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beliau, dan mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Ya, adapun kalau tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak dikatakan sebagai sahabat secara syar'i. Seperti misalnya ini An-Najasyi, padahal beliau satu zaman, ya satu masa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepanjang hidupnya An-Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beriman dan mati di atas keimanannya. Ya, ini definisi sahabat
secara syar'i, ada definisi sahabat secara urf, dan definisi sahabat secara lughah. Nah, ini penting untuk diketahui oleh ahlus sunnah. Bahwasanya ada istilah as-sahabah, ya as-sahabi, penggunaannya itu tergantung konteksnya. Apakah itu secara syar'i atau secara urf atau secara bahasa. Karena Anda kalau tidak mengetahui tentang perbedaan penggunaan ini, maka kaum Syiah Rafidhah bermain-main di sini. Ya, kaum Syiah yang meyakini bahwa tidak semua sahabat itu baik. Bahkan ada sahabat-sahabat yang kafir. Tidak semua sahabat itu baik. Mereka membawakan dalil, misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ini khitabnya kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma dhalla sahibukum." Sahabat kalian ini, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah tersesat. Maksudnya, wahai Abu Jahal CS, Muhammad ini yang merupakan sahabat kalian itu bukan orang yang tersesat. So, berarti Abu Jahal CS disebut sebagai apa? Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun, juga dalam surah At-Takwir. Sahabat kalian ini, wahai Abu Jahal CS, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang yang gila. So, Abu Jahal CS disebut sahabat Nabi, sahibukum. Apakah Abu Jahal juga termasuk sahabat Nabi secara syar'i? Tidak, itu penggunaan secara lughawi, secara bahasa. Penggunaan secara bahasa maknanya adalah man asya haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat secara bahasa artinya yaitu orang-orang yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah dia mukmin ataupun kafir. Itu secara bahasa disebut juga sebagai sahabat. Tapi bukan sahabat secara apa? Syar'i. Ya, bukan sahabat secara syar'i. Nabi SAW ketika Umar ibn Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang ini. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Kata Nabi, "La, jangan. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah." Jangan dibunuh. Aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, juga disebut sahabat. Maka betul sahabat secara apa ini? Lughawi, secara bahasa. Karena bagaimanapun juga Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di mana? Di sekeliling Nabi, hidup dekat dengan Nabi SAW di kota Madinah. Ya, Madinah di zaman Nabi SAW itu seperti Masjid Nabawi sekarang. Antum lihat Masjid Nabawi sekarang, luasnya kota Madinah dulu di zaman Nabi, ya sakmono itu. Ya, besar apa kecil kalau untuk ukuran kota di zaman sekarang? Kecil kalau untuk ukuran satu kota. Ya, maka orang yang hidup di sekitar Nabi, baik dia mukmin atau kafir atau munafik, dia disebut sahabat. Tapi penggunaan secara istilah. Kemudian ada penggunaan secara urf. Ini juga kaum Syiah Rafidhah sering bermain-main di sini. Yaitu ketika Khalid ibn Walid pernah ada sengketa dengan Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Tuh, berarti Nabi mengatakan ini kepada siapa? Sahabat juga. Berarti gak diakoni sebagai sahabat. Ngerti maksudnya jemaah? Perhatikan, Nabi ketika mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kalian di sini Nabi ngomong sama siapa? Ya sahabat pisan. Ya, kata orang-orang Syiah Rafidhah, berarti mereka nggak dianggap sahabat. Ya, berarti mereka tidak dianggap sebagai sahabat karena Nabi mengatakan jangan kalian mencela sahabatku. Berarti ada sahabat lain yang lebih spesial. Ya, maka jangan salahkan kita dong
kalau kita tidak menganggap fulan dan fulan sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri nggak memasukkan semua sebagai sahabatnya. Maka ini gagal paham. Yang dimaksud Nabi di situ sahabat secara apa? Urf. Apa itu sahabat secara urf? Yaitu man aktsaru suhbah, yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi. Ya, lebih banyak persahabatannya dengan Nabi, lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan Khalid ibnul Walid dengan Abdurrahman bin Auf, mana yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi? Abdurrahman bin Auf. Antum pernah dengar hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Pernah ya, dengar ya, hadis yang populer. Nabi menyebutkan sab'una alfan yadkhulunal jannah min bighairi hisabin wala azab. 70.000 akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi ngomong gitu toh. Tapi Nabi nggak menyebutkan ciri-cirinya. Para sahabat sudah saling ngobrol. Di antara mereka mengatakan fala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sing 70.000 iki sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing ngomong ngono ya sapa? Sahabat pisan. Yang ngomong gitu juga sahabat juga. Berarti yang dimaksud sahabat secara urf. 70.000 itu berarti yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah secara urf siapa yang disebut sahabat? Abu Bakar As-Siddiq, karena lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau secara syar'i tadi definisinya, semua yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya. Ya, nggak ada persyaratan minimal ketemu Nabi sekian tahun atau minimal pernah ikut jihad bersama Nabi sekian kali. Ya, seperti persyaratan yang dikatakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Tahu antum siapa Taqiyuddin An-Nabhani? Siapa? Muassis Hizbut Tahrir, pendirinya Hizbut Tahrir. Dia mempersyaratkan bahwa sahabat itu baru disebut sahabat minimal 3 tahun bersama Nabi, atau pernah ikut jihad 2 kali 3 kali bersama Nabi. Maka ini definisi yang bid'ah. Ya, tidak dikenal. Tujuannya apa? Ingin mengeluarkan sebagian besar sahabat dari jajaran sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, nggak dianggap sahabat sama mereka. Ya. Dan yang lainnya. Kembali ke sini. Maka Najasyi bukan termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau juga memiliki keutamaan. Yaitu beliau disolatkan, dipersaksikan keislamannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuwfiyan Najasyi Ashamah radhiyallahu anhu fi Rajab minas sanati tasi'ati lil hijrati kama sayati. An-Najasyi yang bernama Ashamah, beliau wafat pada bulan Rajab. Ya, seperti bulan-bulan sekarang ini. Pada tahun ke-9 Hijriah. Kita masih tahun ke-7. Pembahasan kita ini, Nabi menulis surat kepada Raja ini masih tahun ke-7. Tapi beliau sudah menyebutkan peristiwa yang nanti akan beliau bahas lagi ketika masuk bab tahun ke-9 Hijriah. Raja Najasyi wafat pada tahun 9 Hijriah. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Wa na'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi yauma wafatihi faqala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan wafatnya Najasyi kepada para sahabatnya di hari ketika beliau wafat. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu. Faqala, maka Nabi mengatakan matal yauma rajulun saleh. Pada hari ini telah wafat seorang yang soleh, maksudnya An-Najasyi. Ya, Nabi mempersaksikan kesolehan Najasyi bukan berdasarkan jari ini.
Nabi mempersaksikan kesolehan Najasyi dari siapa? Nabi dapat info dari siapa sih gini-gini ini? Dari Allah, ini perkara gaib ini. Nabi saja nggak pernah ketemu Najasyi, kok bisa Nabi mempersaksikan Najasyi adalah orang soleh? Tidak lain tidak bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqumu, maka bangkitlah kalian. Fasallu ala akhikum ashamata wastaghfiru lahu. Salatlah kalian. Ya, salat di sini artinya salat jenazah, yaitu mendoakan. Ya, karena salat itu artinya doa, mendoakan. Ya, doakan saudara kalian dengan salat jenazah, yaitu ashama. Wastaghfiru lahu, dan mintalah ampun kepada Allah untuknya. Wa sallallahu alaihi wasallam alaihi salatal ghaib, maka beliau pun disolati oleh Nabi dan para sahabatnya dengan salat ghaib. Salat ghaib, ya, kata para ulama, disyariatkan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika seorang jenazah wafat dalam keadaan tidak disolatkan karena dia wafat di negeri kafir. Misalnya ada saudara kita meninggal di tenggelam di lautan misalnya, nggak ada yang sholatkan, siapa? Iwa, enggak. Ya, maka kita sholatkan secara gaib. Jenazahnya nggak ada karena sudah tenggelam di dasar laut, di samudra sana. Ya, atau mungkin yang diterkam hewan buas, ya, atau yang mati di negeri-negeri kafir, yang sama orang kafir langsung dikuburkan, nggak pakai disolati, maka baru disolati oleh kita. Kemudian yang kedua, disolatkan seorang dengan solat gaib, yaitu bagi seseorang yang memiliki jasa kepada Islam dan kaum muslimin. Ini yang difatwakan oleh para ulama-ulama dan juga difatwakan oleh para ulama dari Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Saudi. Dan diantara yang menunjukkan hal ini adalah ketika wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka semua masjid-masjid di Saudi itu mengadakan sholat gaib. Karena dua ulama ini punya jasa yang besar kepada Islam dan kaum muslimin. Meskipun sudah disolatkan jenazah di Masjidil Haram dengan jutaan manusia yang mengikuti sholatnya, tapi disolatkan lagi di masjid-masjid dan musola-musola yang ada di Saudi sana. Ya, ini dua kondisi bolehnya sholat gaib. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala lamma jaa na'yun Najasyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi. Ketika datang pengumuman akan kematian Najasyi, maka Nabi berkata, sallu alaihi, ya, salatlah kalian untuknya. Qalu ya Rasulullah nusalli ala abdin habasyi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan mensolatkan seseorang dari Habasyah? Maka turunlah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 199. Allah mengatakan, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ini akhir-akhir surat Ali Imran. Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, ya, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka mereka itulah akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha cepat balasannya.
Ya, maka Raja Najasyi dipersaksikan keislamannya. Walamma mata Najasyi Ashamatu radhiyallahu anhu khalafahu 'ala al-Habasyati Najasyiyun akhar wa huwa ghairun Najasyi alladhi amana bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ketika Raja Najasyi yang ini meninggal, maka digantikan dengan Najasyi yang lain. Najasyi itu bukan nama orang, tapi apa? Gelar. Tadi namanya Al-Ashamah. Maka dia digantikan Najasyi yang lain, bukan Najasyi yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad kataba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila hadan Najasyi kitaban yad'uhu ilal Islam. Dan Nabi pun menulis surat lagi kepada Najasyi yang baru ini. Faqad akhrajal Imam Muslim. Nabi menulis surat sama seperti Najasyi sebelumnya, mengajaknya untuk memeluk Islam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najasyi wa ila kulli jabbar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, yakni mengirim tulisan surat kepada Kisra, raja Persia, dan kepada Kaisar, raja Romawi, dan kepada An-Najasyi, dan juga kepada setiap para pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin. Yad'uhum ilallahi ta'ala, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dakwah para nabi dan rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah. Maka inilah yang harusnya ditanamkan oleh setiap duat, setiap dai, bahwasanya dia harus sadar, dia tugasnya mengajak manusia. Namanya dai, ngejak orang kepada siapa? Kepada Allah. Mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada organisasinya, partainya, yayasannya, tidak. Tapi diajak, diseru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhum ilallahi ta'ala wa laysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Najasyi yang ditulis surat yang kedua ini bukan Najasyi yang dulu pernah disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran juga yang kita ambil di sini, bahwasanya kisah tentang wafatnya Raja Najasyi ini dan disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara gaib, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak semua pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini membantah syubhatnya siapa? Khawarij, di mana mereka menunggangi ayat dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka dengan ayat ini mereka mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemimpin di negeri kita. Dikafirkan oleh mereka. Jangankan negeri kita, ya, negara Saudi saja dikafirkan oleh mereka. Ya, beberapa tahun yang dulu pernah muncul buku kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, tokohnya Al-Qaeda. Judulnya ngeri. Ya, judulnya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Ad-Daulah As-Saudiyah. Ya, menyingkap tabir akan kafirnya negara Saudi. Kalau sekelas negara Saudi saja dikafirkan, apa kabar Indonesia? Iya. Dan diterjemahkan kitab ini oleh salah satu tokoh teroris di negeri kita yang sekarang masih berada di penjara. Sudah divonis tapi belum dieksekusi. Nah, diterjemahkan dengan judul
negara Saudi di mata Al-Qaeda. Ya. Bantahannya adalah An-Najasyi tatkala memeluk Islam, maka dia tidak menampakkan keislamannya. Sehingga dia masih di mata rakyatnya itu masih Nasoro. Ya, karena beliau khawatir ketika menampakkan keislamannya, maka beliau mengkhawatirkan nanti mungkin akan dilengsarkan dari jabatannya, atau mungkin beliau akan diperangi sendiri oleh kaumnya. Maka keislaman beliau tidak ditampakkan. Maka beliau berjalan menjalankan pemerintahannya dengan hukum Nasoro. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkannya, bahkan mempersaksikan apa? Keislamannya. Ya, makanya Ahlus Sunnah itu memperinci, tidak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah otomatis langsung dikafirkan. Ada rinciannya. Di antaranya, yang pertama, apabila pemimpin tersebut meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih afdol daripada hukum Allah. Apa hukumnya ini? Statusnya? Kafir. Dia mengatakan hukum undang-undang buatan manusia lebih afdol, lebih baik daripada hukum Allah, syariat Allah, ini kufur. Sepakat. Kemudian yang kedua, apabila pemimpin tersebut meyakini bahwa hukum buatan manusia itu satu level, sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sejajar, sama dengan hukum Allah levelnya. Ini apa hukumnya? Kufur juga. Kemudian yang ketiga, apabila pemimpin tersebut meyakini bahwa hukum buatan manusia itu hukum Allah juga. Ya, hukum buatan manusia itu hukum Allah juga. Karena tidaklah manusia bisa membuat hukum kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan hukum buatan manusia itu adalah hukum Allah juga. Seperti orang yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu juga Allah. Ma min wujudin illa wujudu. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Nah, ini juga apa hukumnya? Kafir juga. Kemudian kalau ada yang pemimpin mengatakan bahwa hukum manusia, undang-undang buatan manusia itu hukumnya jaiz, boleh saja dikerjakan. Ya, hukum Allah juga jaiz, nggak wajib hukum Allah diterapkan itu. Cuman sekedar boleh, fadl, mau pakai hukum Allah, mau pakai hukum buatan manusia, sama-sama boleh hukumnya. Apa statusnya ini? Kufur juga. Ya, karena kita sepakat dengan orang-orang Khawarij bahwa syariat Allah, hukum Allah, hukumnya apa? Wajib. Wajib untuk diterapkan. Cuman yang kita nggak sepakat adalah ketika meninggalkan hukum Allah, apakah otomatis langsung kafir keluar dari Islam? Itu yang kita nggak sepakat. Tapi soal wajibnya menerapkan hukum Allah, sama, kita sepakat dengan mereka. Iya, Ahlus Sunnah meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Nah, baru kemudian kondisi yang terakhir, apabila seorang pemimpin dia meyakini hukum Allah yang paling baik, hukum buatan manusia tidak lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini hal tersebut. Namun dia tidak mampu menjalankannya. Karena tadi dia khawatir dilengsarkan, atau dia khawatir kehilangan jabatannya, kehilangan dunianya. Ya, maka dia meninggalkan hukum Allah, namun dia masih meyakini bahwa hukum Allah itu yang wajib, yang terbaik. Ya, maka ini mirip seperti orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah alias bermaksiat. Orang yang berzina, dia sedang menjalankan hukum Allah atau tidak? Tidak. Hukum Allah harusnya dia apa? Rabi. Tak ngono. Hukum Allahnya dia menikah, tapi dia berzina. Berarti dia meninggalkan hukum Allah dan dia menjalankan hukum dari manusia yang bukan hukum Allah, berzina. Apakah kafir?
Tidak. Kecuali kalau dia meyakini zina lebih afdol daripada menikah baru. Nah, kurang berapa menit? 3 menit. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari An-Najasyi, sekarang kita masuk surat yang berikutnya, Kitabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal Malikir Rum. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Wong-wong ngaranine Hercules. Heraklius. Ya, Hirakal Malikir Rum. Ya, raja Romawi. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyata ibna Khalifata Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Adapun surat yang dikirimkan kepada Heraklius, maka ini kurirnya adalah seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ada masih ingat apa Dihyah ini? Siapa Dihyah ini? Apa di antara mizah kelebihan keistimewaan Dihyah ini? Sudah pertemuan lalu kita bahas. Lali kan? Turun mobil. Keluhnya Jibril. Iya, sering dipakai sama Jibril ketika menjelma menjadi manusia. Ya, Dihyah ini sering rupanya itu dipakai sama Jibril ketika Jibril menjelma menjadi manusia. Dan maka beliau mengutus Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu ila Hiraqla Malikir Rum yad'uhu ilal Islam. Beliau diutus kepada Heraklius, raja Romawi. Nabi mengajak Heraklius kepada Islam. Wa kataba ma'ahu kitaban. Ya, ditulis beberapa tulisan. Wa amarahu an yadfa'ahu ila Qaisar. Wa fi riwayatin amarahu an yadfa'ahu ila azimi Busra. Wa huwa al-Harith ibnu Abi Shimrin Maliku Ghassan liyadfa'ahu ila Hiraqal. Ini ada beberapa riwayat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa istilah bahasa kita, tembusan ya, ya tembusan. Juga ada surat yang diberikan kepada Kaisar, dalam riwayat yang lain diberikan juga kepada pembesar Busra yang bernama Al Harith bin Abi Shimr, raja dari wilayah Ghassan. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini terjadi dialog. Atau bukan terjadi dialog, maksudnya pernah terjadi dialog atau kisah. Beliau membawakan kisah dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Tapi ininya panjang ini. Makanya tadi tanya saya kurang biro ini. Kita lanjutkan setelah adzan, wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan tentang kisah bagaimana Heraklius pernah berdialog dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Abu Sufyan ditanya-tanyai tentang seorang nabi yang sudah didengar oleh Heraklius muncul. Ya. Heraklius bertanya tentang sifat-sifat dari nabi tersebut dan bagaimana respon kaumnya terhadap nabi tersebut dan seterusnya. Cuman karena ini kisahnya panjang, kita dahulukan dulu isi surat Nabi SAW kepada Heraklius. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca isi surat Nabi SAW kepada Heraklius, perlu diinformasikan juga bahwa Nabi itu baru memimpin atau kaum muslimin negara Islam ketika itu baru memiliki kekuasaan selama 6 tahun sejak Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi usianya kepemimpinan Nabi dan kekuasaan Islam ketika itu kaum muslimin baru 6 tahun. Nabi dia punya pasukan berjumlah 2.000-3.000-an orang jumlah pasukan Nabi SAW. Artinya negaranya Nabi ini masih negara apa? Kecil. Ya, masih negara kecil. Sudah berani ngirim surat kepada siapa? Romawi yang merupakan negara besar, yang kekuasaannya luas, yang merupakan negara adidaya dengan jumlah pasukan yang sangat fantastis. Ya, ini diantara kehebatan Nabi SAW. Ya, di kondisi yang seperti itu, Nabi SAW mengirimkan surat kepada Heraklius ini. Dalam surat tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Sama seperti tadi. Bukan assalamualaikum. Karena dia masih belum masuk Islam. Semoga keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada agama Islam, ajakan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Maka Allah
akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Kalau kau masuk Islam, kau mendapatkan pahala double. Yaitu pahala karena dia mengikuti Nabi Isa, karena dia Nasoro, dan juga pahala masuk Islamnya. Kau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithma al-arisiyin. Ya, namun kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyin. Al-arisiyin ini istilah untuk rakyatnya Heraklius. Kemudian Nabi membawakan ayat yang sama seperti yang dibawakan kepada Raja Najasyi, yaitu surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Sama seperti ayat yang dibawakan kepada Raja An-Najasyi. Baik, kalau kita lihat isi surat ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW lebih dulu menyebutkan nama beliau daripada nama Heraklius. Min Muhammadin Abdillah wa Rasuli ila Hiraql. Ya, jadi Nabi memulai penyebutan namanya, baru kemudian menyebutkan Heraklius. Dan ini kebiasaan Nabi juga Nabi terapkan pada surat-surat yang lain. Kita kalau menulis surat biasanya ya penerima dulu, baru kemudian pengirimnya, kan gitu kan? Ya, kepada, baru kemudian dari. Kalau Nabi enggak, dari dulu, baru kemudian kepada. Di sini Nabi SAW menyebutkan Heraklius dengan Azimur Rum, pembesar Romawi. Artinya Nabi SAW tidak menghilangkan status Heraklius sebagai raja Romawi ketika itu. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW menghormati Heraklius dengan masih menyebutkan jabatannya sebagai raja Romawi. Kemudian di dalam surat tersebut Nabi mengumpulkan antara tarhib dan targhib, ancaman dan motivasi. Di antara motivasinya mengajak Heraklius masuk Islam dimotivasi dengan pahala apa? 2 kali lipat. Ya, dengan pahala 2 kali lipat. Maka ini tarhib. Adapun tarhib, ya diancam, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kau berpaling, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini. Seorang harusnya juga menerapkan 2 hal ini. Ada ancaman dan juga ada motivasi. Kemudian juga di sini kata para ulama, betapa Nabi SAW itu membubuhkan ayat yang pas, ya membubuhkan ayat yang pas kepada Raja Najasyi juga dan juga kepada Kaisar ini atau Heraklius ini, yaitu surat Ali Imran tadi. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah untuk kita sama-sama di atas kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tauhid. Maka seorang ketika memilih ayat itu haruslah dia bisa menempatkan ayat dengan benar sebagaimana Nabi SAW memilih ayat dengan pas. Ya, jangan sampai memilih ayat dengan keliru. Saya teringat berapa tahun yang lalu itu ada teman kita nikah. Biasanya kalau di undangan itu ayat yang dipilih itu apa? Ar-Rum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, itu ayat berapa itu? Ayat berapa? Antum kok lupa? Ya, nikah lagi kita. Baik. Kemudian teman kita ini agak lain memang. Maka dia menulis ayat di belakangnya itu
fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Kata dia loh, justru ayat inilah yang tepat karena ada perintah untuk menikah. Fankihu tuh dengan fi'il amr, menikahlah. Ya, siapapun yang kau inginkan, 2, 3 atau 4. Rame mari ngono. Ya. Akhirnya gak sido. Gak jadi, ditarik dari peredaran itu. Banyak yang protes. Tapi ini sama seperti ini, pemilihan ayat yang tepat. Jangan sampai justru menjadi bumerang ayat itu bagi kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah pertemuan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Ana cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.